Lagu Hilang Ingatan. Lagu itu adalah lagu terakhir yang masuk di album Better Season. Ya. Jadi udah ada 12 lagu nih kita. Udah siap 12 lagu bakal rilis. Kita masih di studio, masih kayak mixing gitu-gitu. Tiba-tiba Ucai vokalis yang dulu gitar-gitaran lah kayak jreng gitu kan. Terus saya lewat. Ini pas denger, lah kayak enak nih. Balik lagi kan. Itu lagu apa ya tadi gitu. Ya ini lagu punya lagu lah buat lagu patah hati gitu. Cobalah langsung kita briefing tuh malam-malam jam 10 apa jam 11 gitu. Briefing apa. Setengah 2 malamnya kita tag. Dan alhamdulillah lagu itu 17 tahun mungkin yang ngasih makan dalam tanda kutip Rocket Rockers dari lagu itu sebenarnya. Dari lagu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, with me Zaki Abbas dan Kang Aska Rocket Rockers. Halo, apa kabar? Apa kabar Kang? Sehat Kang? Baik, alhamdulillah. Wow, sibuk mulu nih. Ya sibuk aja sih sebenarnya. Enggak sibuk. Nggak pakai mulu ya? Nggak pakai mulu. Sibuk aja lah, kalau mulu takutnya nggak ada waktu buat keluarga. Tetap harus sibuk aja jadi biar ada waktu buat keluarga. Jadi. Kang, kesibukan apa nih sekarang? Kesibukan semua yang saya lakuin sekarang di dunia ini berawal dari Rocket Rockers sebenarnya. Jadi ya tetaplah Rocket Rockers nomor 2 lah. Oh, nomor 2. Nomor 1 keluarga tetap. Oke. Nomor 1 keluarga. Nomor 2 baru Rocket Rockers gitu. Dan apa ya? Semuanya berawal dari situ, dari Rocket Rockers itu ada beberapa unit beats dan lain sebagainya itu ya berawal dari Rocket Rockers. Jadi hidup mati saya buat Rocket Rockers lain buat keluarga gitu sih. Kang, ini kan Rocket Rockers dari tahun 98 ya? Iya, cikal bakalnya 98. 98. Ya, cikal bakalnya karena 98 itu sebenarnya beda band. Beda band namanya masih Immorality President. Namanya Immorality President karena kan 98 tuh ada yang dilengserkan tuh dulu. Nah, kita tuh kayak masih kebentuknya Presiden bunga bener nih yang zaman dulu gitu-gitulah. Masih bergelora jiwa anak-anak SMA lah waktu itu yang sok ngerti politik yang sok pengen rebel gitu. Nama bandnya apa ya? Udah Immorality President aja. Tapi pas demo nggak ikut kan? Ya enggak dong, ngerti juga enggak. Saya masih yang kayak mikirin, gue ulangan nilai berapa nih gitu besok gitu. Makanya band itu nggak lama, cuman 1 tahun umurnya. 1 tahun. Karena begitu 99 kita ganti nama jadi Rocket Rockers. Karena kita ngerasa juga kontribusi kita buat politik kayaknya nggak ada juga deh gitu dengan nggak menguntungkan. Dan buat dengan nama yang so keren, ekstrim itu gitu ya, Immorality President, kayaknya kita nggak menyumbang apa-apa deh kayaknya gitu. Kan ini kan asalnya dari Sunda, kenapa nggak nama bandnya Sunda kayak sok-sok boleh gitu kan? Sempet dulu ada kayak apa ya, mau bikin nama tuh kayak misalnya sempet mau keluar itu kayak Malam Jumat Kliwon. Terus apalah pokoknya aneh-aneh gitu-gitu awalnya cuman kayak susah deh jualannya gitu. Karena emang musik yang kita bawain juga musik-musik yang emang waktu saat itu belum terlalu mainstream di Indonesia gitu. Kayak melodic punk, pop punk tuh belum terlalu banyak lah orang yang membawakan lah gitu. Makanya ya udahlah cari namanya yang emang lebih catchy gitu, ear catchy gitu. Terus enak diucapkan juga. Terus bawa kayak kalau ditanya filosofinya apa tuh ada lah gitu. Filosofinya bagus gitu. Kan kalau Immorality President kayak apaan tuh? Artinya apa? Ya kurang lah gitu, kayak doanya juga kayak nggak ada gitu doanya kayak. Dan kenapa berdirinya pada saat Hari Kemerdekaan? Nah, 17 Agustus ya. Nah, kenapa 17 Agustus? Karena pertama kali Rocket Rockers manggung itu emang di panggung 17-an. Di daerah Margahayu Raya waktu itu. Di Bandung. Margahayu Raya itu kayak kalau dulu pas tahun-tahun segitu 90 akhir itu salah satu komplek terbesar di Asia Tenggara kan. Nah, bener loh ini faktanya, terpadat. Apa? Terbesar. Kayak dicari di Google juga begitu. Gitu. Jadi nggak tahu Google udah ada belum ya? Makanya gosip itu Margahayu itu salah satu perumahan lah, kompleks atau perumnas terbesar gitu di Asia Tenggara. Nah, di situ tuh kayak banyak banget musisi yang ada gitu, kreativitas tuh banyak. Nah, salah satunya 17-annya itu, panggung 17 Agustusnya itu
salah satunya jadi kayak benchmark buat apa namanya daerah-daerah lain lah. Misalnya kayak daerah, let's say lah Kopo, misalnya kalau di Bandung tuh Kopo. Nah kalau ngelihat Margaria tuh panggung 17-an tuh selalu bagus. Bintang tamunya tuh bisa riff, bintang tamunya bisa pas band, coklat. Nah itu 17-an gitu. Nah ini anak bawang. Nah kita masih anak bawang dong, iya. masih SMA akhirnya kita bisa lah manggung di 17-an di area Margaria itu. Dan Tapi udah latihan itu ya? udah emang berawalnya kita dari teman-teman nongkrong, teman-teman yang suka terawehan bareng. Remaja masjid lah. Iya, terawehan bareng. Terus ya pokoknya Emang asli remaja masjid atau gimana? ya kebetulan teman nongkrong kita tuh dekat masjid. Oh. Gitu. Jadi ini masjid, ini tempat nongkrong, ini lapangannya. Gitu. Jadi satu apa namanya? Satu area lah gitu, satu daerah. Makanya begitu ada event 17 Agustusan, wah harus main nih kita nih. Dan akhirnya alhamdulillah dari situ Rocket Talkers mulai dulu masih cover lagu orang, dari situ mulai kita bikin lagu sendiri yuk gitu. Karena lagu-lagu yang kita bawain tuh yang lumayan kayak apa namanya, ada unsur kalau misalnya masuk ke ini sih sensor tuh Nggak senonoh gitu. Parental advisory gitu. Ada yang liriknya Bukan buat anak muda gitu, anak kecil ya. terus kan kalau 17-an kan biasanya identik sama yang di depannya tuh kan pejabat-pejabat RT, desa gitu. Terus Mereka ngerti nggak? ya enggak gitu makanya. Terus mereka kayak, tapi kita tampil all out itu kayak yang anggap aja ini panggung pertama dan terakhir kita. Iya, Kalau benar. diterima ya. Iya, makanya jadi mau nggak mau kita harus all out gitu. gitu. Ini jadi kayak pertaruhan, ini bakal jadi panggung terakhir atau enggak nih gitu. Dan akhirnya karena kita agak apa ya, absurd lah gitu manggungnya kayak merosotin celana gitu. Beneran ini faktanya. Terus kayak ada sign jari yang emang harus disensor gitu. Tapi kita cuek aja karena ya gue kayak gini gitu. Terus tapi di situ banyak omongan kayak, wah ada band kayak gini ya di Margayo Raya gitu. Akhirnya dari situ teruslah ada tawaran manggung di area lain, di daerah lain kayak di Parakan, di Nyengseret gitu, mulai diundang-undang keluar Margayo Raya jadinya. Itu kan di komplek perumahan sendiri kan? Perumahan, ya. Itu bapak sama ibu pas nonton nggak disuruh turun tuh? Kebetulan kalau ayah ibu saya kebetulan dari musik juga. Turunan dari musiknya ya dari mama saya kebetulan, dan mereka ngerti banget lah gimana musisi, gimana pemain band tuh ininya gitu. Nah kalau yang dari yang lain tuh malah dari kayak basis saya gitu. Bapaknya tuh ngeliat kayak, Dek, tadi main musik apa kok gitu banget lah gitu ya. Itu harus ada penjelasan dulu lah beberapa, tapi malah mereka nempel gitu. Ini anak gue ngapain sih tadi? Nah, jadi keinget terus. Malah kalau biasa kan kayak pop-popan ya, paling juga lupa besoknya gitu kan. Tapi ini mah enggak lah gitu. Ini kan genrenya punk ya? Ya awalnya punk sebenarnya punk. Sekarang? Sebenarnya lebih ke popang sekarang. Popang tuh kayak sebenarnya ada dua apa ya? Ada yang mengartikan tuh popang tuh popular punk. Jadi ketika band punk mulai mainstream, jadi ada aliran itulah popular punk. Ada yang bilang kayak satu lagi popang tuh punk tapi lagunya lebih ke pop musiknya. Ada rasa-rasa popisnya gitu lah. Gitu. Tapi ya kalau kita sih nggak terlalu memposingkan itu ya, karena dari awal Rocket Talkers berdiri juga kita kayak udah punya warna sendiri lah gitu. Kita nggak musingin ini punk rock, ini melodic punk, ini pop punk. Yang penting basicnya tetap dari punk awalnya gitu. Yang penting berkarya ya? Iya, yang penting berkarya aja lah gitu. Kang, dari kecil emang udah suka musik ya? Dari kecil. Ya nggak dipaksa, tapi karena lingkungannya kebetulan udah di lingkungan mama saya nyanyi gitu, keluarga juga ada dulu basis raja yang dulu tuh om saya juga, dan lain banyak lah, ada beberapa, ada yang pemain film juga, ada Peggy Melati Sukma, itu sepupu saya juga gitu. Nah jadi karena lingkungannya sudah terbentuk seperti itu, jadi kayak ya udah deh gitu, mengalir lah gitu sih apa namanya musikalitas tuh kayak si darah seni itu kayak ya udah ngalir aja gitu di saya. Berarti keluarga banyak yang artis dong ya? Iya, artis tapi bukan selebritis. Artis tapi bukan selebritis. Gitu. Tapi kalau pendidikan? Pendidikan, alhamdulillah saya
SMA sampai kuliah saya beres juga. Lulus semuanya. juga ya? Iya, gitu. Alhamdulillah lah. Walaupun dengan jangka waktu yang sangat lama ya. Di mana kuliahnya, Kang? Saya kuliah di Teknologi Pangan Unpas. Iya. Oke. Kenapa pangan? Karena ada pang dalam pangan. Dalam pangan Unpas. Gitu loh. Iya. Gitu. Ya itu mah inilah syarat aja. Syarat aja walaupun nggak ada kepakainya sedikit pun sampai sekarang. Kang, ini kan mulai serius nih. Ya. Pada saat kapan tuh? Mau terjun dunia musik aja lah. Biasanya kan keluarga itu kan, loh ini kan anak udah sekolah sampai S1. Iya, iya. Kenapa nggak kantoran gitu? Sejak kapan tuh, Kang? Nah, kebetulan saya itu sampai pensiunnya PNS. Oke. Dan emang kalau PNS kan pasti kayak ada, jadi ada dua sisi. Dari mama saya Membebaskan. semuanya seni. Seni. Dari ayah saya itu lebih ke pendidikan formal lah gitu. Ada kayak penawaran buat mau jadi pegawai negeri gitu kayak gitu. Tapi kayaknya enggak deh gitu. Cuman kalau serius sih emang cita-cita saya dari kecil sebenarnya saya pengen emang jadi penyanyi dari kecil gitu. Dari pengen jadi penyanyi, bukan pemain gitar ya. Iya. Nyanyi doang gitu, penyanyi yang nggak main gitar, nggak main apa-apa lah, pengennya penyanyi. Dulu saya kayak suka Ikang Fauzi, saya suka dulu. Hari Mukti dulu ada Iya, penyanyi betul. itu saya Legend. suka juga, legend juga gitu. Kalau kemana-mana saya suka pakai sarung tangan kalau nyanyi-nyanyi kayak gitulah, nyanyi-nyanyi lagu Hari Mukti. Dan emang cita-cita saya emang udah pengen jadi penyanyi gitu. Cuman mulai serius ketika saya SMA udah nggak tinggal bareng sama orang tua. Kenapa? Eh, Udah bisa cari uang sendiri gitu. Mungkin saya anak tunggal sebenarnya. Oke. Saya anak tunggal. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau anak tunggal tuh pasti Manja. manja. Saya kayak pengen ngebuktiin aja. Kalau gua mah enggak. Gitu. Gua salah satu yang ya lu nggak bisa mengeneralisir lah. Dan gua salah satu yang beda lah hitungannya gitu. Jadi saya kelas SMA kelas 2 saya nggak bareng sama keluarga. Saya ngekos itulah sendiri. Masih di Bandung kan? Masih di Bandung tapi mulai kayak ikutan volunteer, misalnya ada acara MTV kan suka ada offline-nya tuh. Iya. Saya ikutan volunteer jadi kayak ya apanya lah pokoknya, jadi ikutan kepanitiaannya lah gitu, yang lokalnya. Harus ada event-event apa saya coba jadi. Tapi belum nyanyi itu kan? Masih bantu-bantu aja. Nyanyi udah cuman gak yang belum dibayar, belum yang gimana, jadi kayak nyanyi biasa aja. Kalau misalnya ada apa, nyanyi aja, kan saya panggilannya Aca ya gitu. Caca nyanyi aja kan sih. Ya udah nyanyi, tapi belum yang serius. Nah, serius itu ketika mau kuliah. Kan kuliah butuh Biaya. biaya ya. Nah, ketika mau minta kayak, wah gengsi nih gue yang minta gue keluar dari rumah, tapi kenapa saya minta lah gitu maksudnya. Akhirnya ya itu SMA kelas 3 itu bikin Rocket Talkers lah. Dan ya alhamdulillah udah dibayar lah, walaupun kayak dibayar 25.000 gitu. Zaman segitu kan 25.000 lumayan lah ya. Bukan nasi kotak ya? Bukan, masih udah lumayan lah, 75.000 bayarannya. Dari situ udah mulai kayaknya. Satu band itu? Iya, 75.000 dulu. Baginya gimana? Apa? Baginya gimana? Baginya yang penting ada buat nyewa angkot sama ada buat makan di warteg. Itu aja gitu. sih intinya sih gitu. Nama ada buat nyemil lah gitu, buat di kosan gitu kan intinya sih sebenarnya. Nah, dari situ dari mulai 99 Rocket Talkers itulah mulai serius lah di 99. 98 juga udah serius sih, kita sering main di Saparua juga gitu beberapa. Cuman kayak masih genrenya gimana kita aja lah, kadang bawain apa exploited, kadang bawain lagu-lagunya masih ini. Nah, begitu 99 tuh kita udah mulai kayak kita bikin lagu sendiri, patternnya ini, warnanya ini ya gitu. Kita udah mulai kayak gitu. Jadi ketika kita punya beberapa lagu sendiri tuh orang tuh kayak ini mah kayaknya lagu Rocket Talkers deh. Nah, udah mulai gitulah di awal-awal 99 tuh gitu. Kalau album pertama kan di tahun 2000-an ya? 2002 album pertama. Jadi kan cukup lama ya? Lumayan. Ya, dan pada saat 2022 itu masuk dapur rekaman ya? Nah, alhamdulillahnya sebelum 2022 itu kita udah ikutan kayak ini. 2002? Zaman dulu suka banyak. Saya 2002 itu udah ada kita beberapa kompilasi kita ikutin. Kan zaman dulu banyak tuh kompilasi tuh, kompilasi ini itulah. Hampir 15 kompilasi lah kayaknya. Kita ikutin selama jangka waktu 3 tahun tuh. Alhamdulillahnya itu. Jadi kita udah mulai terlatih juga bikin lagu, kita udah mulai terlatih recording tuh seperti apa. Karena kan recording tuh beda ya begitu kita masuk ke studio tuh.
yang asalnya kayak latihan tuh kayaknya gampang pas udah direkam tuh, wah kok susah gini gitu ya gitu. Nah alhamdulillahnya sebelum album pertama tuh kita udah pernah beberapa kali recording lah gitu untuk kompilasi. Akhirnya 2002 bikin album itu ada label, sub labelnya dari Bravo Records, dipegang sama temen-temen Harapan Jaya kalau tahu dulu. Yang lagunya tuh apa ya? Kuliah Pagi. Kuliah Eddie Brokoli iya. bandnya Eddie Brokoli, terus Alvin ada. Nah teman-teman Harapan Jaya itu mengelola satu label, sub label dari Jakarta. Jadi hitungannya indie label, namanya Off the Records. Nah kita tuh alhamdulillahnya jadi artis pertama yang mereka produce gitu untuk dibuatin album gitu. Proper banget lah, mereka kan udah duluan ke industri musik lah ya. Betul. Jadi mereka lebih ngerti oke, rekaman seperti ini gini-gini, dan alhamdulillah 2002. Tapi mereka nggak sampai sekarang nggak lagi kan? Enggak udah, tapi tetap kayak Alvin itu dia jadi kayak punya pengarsipan apa namanya, recording atau dan karya-karya lama gitu. Alvin punya itu, terus ada beberapa lah. Koko juga masih ngajar gitu, gitarisnya. Bang Edi? Apa? Bang Edi? Eddie Brokoli. Nggak musik lagi? Koko mah serius. Kalau Eddie kayaknya udah enggak juga. Paling Eddie lebih ke otomotif lah kalau dia kan gitu. Nah alhamdulillahnya kita di mentorin sama mereka sampai album itu rilis bulan Agustus juga kalau nggak salah, Agustus 2002 waktu itu. Dan terjual sekitar 7.000 kalau nggak salah. Atau 5.000 atau 7.000 saya lupa. Di zaman itu indie itu keren ya. Alhamdulillah. Udah laku segitu udah. Wah keren banget. Itu se-Indonesia kayaknya udah lumayan tersebar lah gitu. Walaupun kota yang kecil-kecil belum terlalu ya, tapi kota besar se-Indonesia kayaknya udah dapat lah fisiknya gitu. Jadi udah merasakan zamannya CD, kaset juga sudah. Iya, CD jadi zaman kaset, CD gitu. Alhamdulillah sampai sekarang digitalisasi yang sudah nggak tahu lah sekarang udah bentukannya udah nggak ngerti lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang mengorbitkannya itu ya teman-teman Harapan Jaya itu lah. Awalnya itu, dan alhamdulillahnya ketika kita bikin album di 2002 itu, sebelumnya kita disupport sama brand internasional. Volcom. Ada brand Volcom, brand skate dan surf gitu. Baju itu ya? Iya, itu clothing Amerika kan. Nah, itu memperkuat kayak pembuktian kalau ke orang, wah bener dia cocok gitu bikin album, karena sponsornya juga udah sponsor luar gitu. Nah, itu nambah value juga ke Rocket Rockersnya gitu. Itu kenapa bisa? Kenapa bisa? Atau tes atau apa gitu? Jadi awalnya itu ada band di Bandung namanya Pupen. Pupen itu masih ada tuh bandnya? Pupen tuh udah nggak ada Pupen. Jadi drummernya itu Marcel. Dulu kan terkenal. Marcel solo sekarang. Iya, Marcel, terus ada Robin dan Aryan Seringai vokalisnya. Nah, Pupen itu dulu disponsorinnya sama Volcom. Ketika mereka mau pensiun, Volcom ngasih kayak tugas, lo cariin dong band buat gantiin lo. Kebetulan mereka satu panggung sama Rocket Rockers dan ngeliat gitu. Akhirnya Robin itu merekomendasikan ke Volcom, nih ada gue punya band nih, absurd nih bandnya gitu kan, kayak kita suka masukin celana gitu, terus apalah tampil pakai daster kadang-kadang apa gitu, emang suka gimmick-gimmick itulah Rocket dari dulu gitu. Terus dia tapi nggak bengkok kan? Enggak dong, saya udah punya udah 10 tahun anak terus akhirnya dilihatin lah ke Volcom kan, terus lihat wah ini cocok, dan musiknya pun juga cocok buat skate dan surf kan. Akhirnya ya udah, sebelum album 2002 keluar, 2001 kita dikontrak sama Volcom. Dan itu sampai 2009. Lama juga ya? 2010. 9 lama tahun. juga ya? Iya, 9 tahun sama Volcom. Salah satu band terlama yang dikontrak sama Volcom kayaknya. Rocket Rockers gitu. Dan itu nambah value juga ketika album keluar, orang kan penasaran. Pengen tahu nih mana band yang disponsorin brand internasional tuh kayak apa ya. Alhamdulillahnya jadi laku gitu albumnya. Orang Indonesia kan kepo ya, orang Indonesia mah gitu. Kalau orang itu, band itu kalau diakuin sering manggung di luar tuh sesuatu banget loh. Banyak juga yang band-band Indonesia itu belum pernah manggung di luar. Iya. Walaupun mereka gede di dalam negeri. Iya. Karena emang beda banget sih ketika kita main di luar negeri itu. Vibe-nya, skema manggungnya, apanya, wah semuanya beda lah. Beda banget. Kayak Bu Turtle ya?
Apa? Oh, Tarto Junior. Tarto Iya, Junior Tarto kan. Junior, ya. Tarto Junior kan. Banyak lah, The Sigit, Tarto Junior, Sigit. gitu yang gitu-gitu. Dari Tapi lebih banyak band Bandung ya yang manggung di luar ya. Alhamdulillahnya lah, mungkin salah satu yang mengawali awal-awal band keluar kayak The Sigit tuh kayaknya awal-awal band bisa main di luar juga deh ya, modelan gitu. Anak Bandung itu semua. Ya, The Sigit Bandung juga, The Sigit Bandung. Awalnya kan berdiri kan dengan 2 vokalis nih. Dua vokalis ya, 5 personil ya, dulu 5 personil. orang ya. Dan banyak ganti-ganti lah ya. Iya, ada beberapa. Nah, Kang Ucai kan udah keluar 2013 ya. 13. Terus Akang kan sendiri nih. Mm-mm. Dulu kan biasanya kalau duet itu kan, PD-nya tinggi. Iya. Sejak nggak ada temannya, yang nggak pede harus jadi pede. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya, Kang? Nah, jadi kan untungnya tuh Ucai itu mau keluar 2013, 2012 dia udah bilang dulu. Ngomong dulu. Ngomong Jadi dulu. latihan dulu. Jadi kayak dia, oh gue kayaknya mau keluar nih karena ya panggilan hati lah, beda lah gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita juga menghormati ya gitu. Nggak mungkin saya maksa, jangan dong gini-gini. Walaupun adalah sedikit maksa, cuman ketika dia ngasih alasannya, kita juga kayak, oh ya udah itu mah pilihan lu gitu. Tapi dia alhamdulillahnya dia ngasih 1 tahun untuk penyesuaian lah, penyesuaian. Nah, akhirnya ketika Ucai keluar tetap masih belum bisa ya. Ucai itu salah satu tipe orang yang orator. Di atas panggung tuh dia nggak peduli orang mau apa, dia ngomong aja tentang, misalnya bisa ngomongin tentang perang. Bisa dia ngomongin tentang agama gitu. Dan orang tuh bakal nyimak gitu kayak, wih keren. Nah, saya tuh merasa wah gue nggak bisa jadi kayak orator kayak Ucai gitu. Dan jadinya di setiap panggung Rocket Rockers itu yang biasanya kita 1 jam itu cuma 9 lagu, karena Ucai ada orasi dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana ya caranya? Udahlah, biar saya nggak banyak ngomong nih. 1 jam itu 14 lagu jadinya. Diakalin gitu, 1 jam 14 lagu. Ngomongnya udah ditulis nih. Ini cuman kayak nyapa, halo, saya udah di konsep lah gitu kan. Berapa kali panggung, ya awal sukses, 2 kali, 3 kali, lama-lama capek. Biasa 9 lagu, 14 lagu, terus kayak aduh ini nggak bisa gitu, kayak nggak maksimal jadinya manggungnya, karena saya juga belum terbiasa kan. Tapi kan bonus buat penyelenggara kan? Apanya? Iya, kalau penyelenggara mah seneng kan gitu, enak. Yang nonton lebih senang lagi. Nonton lebih senang lagi, tapi akhirnya nggak bisa kayaknya, karena nggak maksimal, suara ngos-ngosan dan lain sebagainya kan. Gimana caranya? Nah, mengatasinya akhirnya saya siaran lah. Mencoba siaran radio. Itu jadi penyiar radio. Di mana? Ada Zora, namanya Zora Radio. Bandung juga. Bandung, itu tuh anaknya K-Light. Anaknya K-Light, tapi kalau K-Light lebih ke dewasa. Kalau ini anak mudanya. Program apa? Zora itu programnya kebetulan musik-musik cutting edge. Jadi namanya New Sound Glory. Jadi emang kalau ada band baru boleh masuk ke saya gitu. Kan kalau siaran mah kita nggak ada penonton, nggak apa-apa, harus nyerocos aja terus. Nah, 4 tahun saya di situ latihan, saya gimana caranya buat jadi host ya? Ya, jadi hostnya berdua. Nah, kebetulannya berdua sama Rocket Rockers juga, sama Lope, sama gitaris satu lagi. Dia nggak terlalu bisa ngomong. Jadi, kalau dua-duanya nggak bisa ngomong gimana gitu. Akhirnya saya belajar lah 4 tahun itu, dan akhirnya ketemu formulanya di Rocket Rockers. Kalau saya itu tipikalnya bukan orator, tapi yang suka interaksi sama penonton gitu. Jadi kalau ada penonton yang misalnya nangis ketika bawain lagu Hilang Ingatan, ditanya sama saya, kenapa kamu nangis gitu-gitu. Jadi kayak gitulah. Kadang ada beberapa penonton yang diajak ke atas panggung gitu, kan gitu. Nah, ternyata formulanya nemu nih. Ternyata saya bukan tipikal kayak Ucai, emang saya tipikalnya harus yang interaktif gitu jadinya sama penonton gitu. Dan akhirnya ya udah, setelah 2015, 16 lah mulai. Untuk 18 mulai lebih enaknya lagi tuh, di 2018 sudah kayak kebentuk lah gitu formulanya kalau Rocket Rockers manggung tuh kayak gini gitu. Kalau Ucai kan dia beda, mau didengarkan. Kalau Akang kan mau mendengarkan. Nah, iya jadinya gitu. Bener. Jadi mereka pulang itu punya experience berbeda gitu. Kadang kayak, gue tadi dinotis loh sama vokalis Rocket Rockers misalnya, ada yang gitu. Dan itu bakalan dia ingat sampai kapanpun. Gitu. Selama 4 tahun lumayan itu. Lumayan. Sehari berapa jam? Enggak, saya kebetulan spesial program, jadi cuma seminggu sekali. Tapi kadang-kadang ada ngisi di hari yang lain lah gitu. Paling seminggu cuma 2 kali doang. Tapi kebentuk lah ya. Tapi lumayan, kebantu banget. Ini kalau nggak saya nggak akan bisa ngomong kayak gini nih. Kayak dulu kayak,
ya gitu-gitu nimpalin doang. Kalau cewek ngomong tuh saya cewek nimpalin dikit gitu. Kalau Akang nggak ngomong ya kita nggak tayangin. Susah, mending undang Limbat aja sekalian gitu. Betul kan? Betul. Bisa Undang gitu Limbat. kan. Gitu. Kan dulu kan pertama kali ya. Ya, Itu jadi band pembuka Skin of Tears Skin ya. of Tears ya. Band dari Jerman. Jerman ya. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Kayaknya saya juga agak lupa soalnya itu agak lama juga, udah lama. Cuman kalau nggak salah itu ya karena salah satunya adalah Rocket Rockers juga ada. Skin of Tears juga kalau nggak salah dia sempat disupport juga sama Volcom. Gitu. Skin of Tears, Pennywise itu sempat disupport sama Volcom lah. Nah kebetulan Rocket Rockers disupport sama Volcom gitu. Terus secara genre musik juga agak mirip lah gitu. Makanya terus salah satunya kita yang berani nih. Ada kan beberapa juga yang kayak opening lah gitu misalnya. Aduh janganlah. Kayak aduh takut gitu ya gitu. Nah karena kita mah orangnya lebih berani menerima tantangan lah gitu ya. Oke lah gitu kita coba gitu. Walaupun secara kalau misalnya kita review lagi gitu penampilannya kayaknya nggak bagus-bagus amat lah gitu. Tapi secara publikasi, secara value tuh wah udah dari situ tuh kayak Rocket Rockers bisa ngebuka band luar nih gitu. Sampai akhirnya beberapa band-band yang datang ke Indonesia dulu ada MXPX, band Amerika juga gitu, yang openingnya Rocket Rockers. Terus ada All Time Low waktu itu, band dari Amerika juga, openingnya Rocket Rockers. Ada Neck Deep yang lagi kemarin semua orang suka gitu, openingnya Rocket Rockers juga. Sampai terakhir Sum 41 yang Di Jogja. Di Jogja itu adalah tour terakhir mereka. Pasti setelah ke Indonesia nggak akan ada lagi ke Indonesia karena itu tour terakhir mereka 2024 bulan November dia bakalan Tapi nggak bubar kan Mas? Bubar. 2024 tuh dia bubar di Perancis terakhirnya kalau nggak salah, panggung terakhirnya di Perancis. Dan itu salah satu panggung pertama dan terakhir kalinya dan Rocket Rockers juga yang buka. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak tahu ya. Itu nggak nyogok kan? Wah, kalau nyogok kayaknya nggak punya deh kita nyogok. Gua dong band pembukanya gitu. Enggak, alhamdulillah. Ya, mungkin salah satunya adalah karena kita juga pernah beberapa kali main di luar negeri gitu. Mungkin mereka ngelihat misalnya kan kayak opener gitu kan biasanya diajuin lo. Nih ada nih openingnya. Misalnya kan dia oke, misalnya mungkin ngelihat pernah main di Jepang nih, pernah main di Eropa nih gitu misalnya. Keren ya. Gitu. Jadi ya udah deh gitu. Setiap tahun itu pasti nggak manggung di luar? Enggak. Kita pertama kali itu manggung di luar tuh 2010 Malaysia waktu itu. 2010 Malaysia, 2011 kita ke Singapura, ada tour Malaysia Singapura waktu itu. 2012 awal tahun kita ke Filipina. Ada Filipina, ada satu festival besar lah di Cebu tapi bukan di Manila. 2012 akhir di November kita tour Eropa. Tour Eropa ke Berlin, Amsterdam, Paris, Milan. Gitu. Nah, abis itu lama nggak keluar negeri lagi karena 2015 kita di reject visanya buat tour ke Amerika. Padahal udah ada undangan dari Amerika, ada namanya Music Festival namanya. Di situ yang mainnya kayak Maroon 5, Duran Duran. Pokoknya ngeliat ininya, serius kita main yang gini gitu. Terus nanya kan ke IO-nya, kenapa kamu mengundang Rocket Rockers main di event segede ini? Terus dia bilangnya gini si IO-nya di sana. Saya ngelihat di Indonesia kamu salah satu band yang Facebook-nya lebih dari 2 juta. Nah, terus dia penasaran, kayak apa sih itu? Coba katanya. Coba deh buktiin di sini Amerika gitu. Oke lah kita diundang. Tapi visanya nggak keluar dari kedutaan Amerikanya, jadi gagal lah tour Amerika. Akhirnya 2018 baru ada lagi ke Jepang gitu. Itu kalau diundang kayak gitu tuh coba dibayarin tiket hotel sama pesawat aja tuh gimana? Macam-macam. Ada yang kayak tour Eropa kita share tiket gitu, berapa tiket yang keluar nanti di share gitu pendapatannya. Macam-macam, ada yang kita dibayar tapi yang penting lu landing dulu, nanti di sini kita yang atur semua gitu. Ada yang emang dibayarin macam-macam lah karena kita udah beberapa kali keluar negeri, jadi emang si rules-nya beda-beda gitu, skemanya beda-beda gitu. Dan kita sudah mengalami semuanya. Ada yang kita biaya sendiri pernah, ada yang kita mendarat baru diurus pernah gitu, ada yang udah dibayar dari Indonesianya, emang udah disiapkan segala rupanya juga pernah gitu.
Udah dinikmatin semuanya. Iya, alhamdulillahnya karena kita sering main di luar mungkin ya, sama kita jadi beberapa kali opener band-band besar dari luar. Sampai akhirnya ada satu agency booking agent lah gitu. Booking agent yang emang nawarin kita buat, lu mau nggak gua booking agentin lah gitu. Sampai untuk di luar nih. Untuk di luar, sampai akhirnya kita kemarin tur ke Thailand sama ke Singapura. Itu main di festival yang lumayan besar sama band yang lumayan gede lah kalau di yang dikenal lah ya. Ada namanya We The Kings, satu lagi ada Stand Atlantic. Itu salah satu band yang lagi rame lah sekarang gitu. Jadi itu kalau misalnya main di festival luar itu bukan cuma band-band legend aja ya. Band-band yang baru juga ada. Ada banyak banget karena ya di situ kayak festival tuh kayak etalase lah ya. Kayak etalase gitu. Lu mau nyari pilih yang mana. Nah, itu waktunya kita buat mempersembahkan yang semua kita punya tuh ya di situ gitu, biar orang all out gitu. Makanya ada beberapa gimmick kan. Kadang ada beberapa band dari Indonesia yang ketika main di luar negeri tuh, misalnya kayak kemarin ada yang dari Aceh tuh, dia pakai lagu-lagu Aceh dulu awalnya. Kan itu kayak menarik ya kalau buat orang luar kan, kayak ini apa ya kok musiknya gini gitu. Kita juga sempat waktu pas mau ke Amerika tuh, saya kan kebetulan saya bisa main suling Sunda gitu. Saya main suling Sunda dulu di awalnya, gitu-gitulah. Bikin gimmick kayak gitu. Biasa kan kalau band-band kayak gitu kan, dia bikin lagu nih, ada yang langsung terkenal lagunya. Ada juga menunggu proses sampai puluhan tahun. Ada banyak itu. Gitu loh. Nah, kayak misalnya lagu di Rockers nih, dibuat sesempurna mungkin gitu. Toto lagu yang biasa dibuat biasa aja, kok ini yang meledak gitu kan? Iya, faktanya adalah lagu Hilang Ingatan. Lagu itu adalah lagu terakhir yang masuk di album Better Season. Jadi udah ada 12 lagu nih kita. Udah siap 12 lagu bakal rilis. Kita masih di studio, masih kayak mixing gitu. Tiba-tiba Ucai vokalis yang dulu gitar-gitaran lah kayak jreng gitu kan. Terus saya lewat. Ini pas denger, lah kayak enak nih. Balik lagi kan. Itu lagu apa ya tadi gitu. Iya ini lagu punya lagu lah buat lagu patah hati gitu. Cobalah langsung kita briefing tuh malam-malam jam 10 apa jam 11 gitu. Briefing apa. 1:30 malamnya kita tag. Dan alhamdulillah lagu itu 17 tahun mungkin yang ngasih makan dalam tanda kutip Rocket Rockers dari lagu itu sebenarnya. Dari lagu itu. Gitu. 17 tahun umurnya alhamdulillah lagu itu. Tahun 2006 itu kan masuk film dokumenter ya. Untuk film punk ya? Film punk sedunia lah itu memperingati 30 tahun lah punk di dunia. Itu gitu. Dari Indonesia cuma Akang nih. Cuma Rocket Rockers. Kok bisa? Gak nyogok ya. Bareng ngomongin. Jadi itu tuh sebenarnya kita tuh salah satu band yang emang nggak telat dalam segi sosial media. Dulu zamannya ada, kita malah dari PO Box, kita main PO Box dulu. Jadi di kantor pos kita punya PO Box, satu PO Box yang emang khusus buat surat menyurat lah dari awalnya itu. Terus ketika ada mailing list atau MIRC kita ikut juga gitu. Ada ikut grup yang emang popang dan sebagainya. Terus masuk ke Friendster, kita juga main Friendster sampai akhirnya Rocket Rockers terpilih jadi 10 band yang berpengaruh di Friendster di Indonesia. Wih, keren. Nah, sama Mocha, 10 to 5 waktu itu Rocket Rockers ada beberapa lah. Sampai si yang punya Friendster itu datang ke Indonesia buat ngasihin itu kayak penghargaannya lah. Siapa namanya coba pencipta Friendster siapa namanya? Nggak tahu ya, kalau pencipta Facebook kan tahu ya, Mark Zuckerberg gitu. Nah, pencipta Friendster nggak tahu siapa namanya. Nah, dia datang ke Indonesia gitu. Kita diundang. Boleh ya? Boleh. Kita diundang ke sana. Nah, masuk ke MySpace. MySpace kan itu udah mulai bisa nyimpen lagu. Apa semua jadi kayak mini website lah ya, MySpace tuh. Nah, kita aktif juga di MySpace. Nah, sampai ada ke MySpace itu ada inbox lah dari sutradaranya film punk sedunia ini. Nah, nama filmnya Punk's Not That the Movie 30 Years of Punk. Nama judul filmnya tuh. Nah, sutradaranya nge-inbox lah. Jadi kayaknya hampir ke semua band kayaknya yang main MySpace kayaknya dia inbox. Terus dia ceritain dong, kata dia tuh kalau kamu mau masuk ke film ini, coba lu ceritain kultur punk kamu
di negara kamu kayak apa, terus kamu teh bandnya kayak apa, misalnya ceritain di short profile, tapi dalam bahasa Inggris ngomongnya. Bisa. Ya alhamdulillah lah, karena kan kita udah lumayan sama Volcom tuh, kan Volcom kayak ada kadang ada yang punya owner dari Amerika kan mau nggak mau harus ngomong ya, terus di Bali harus ada gitu kan. Nah akhirnya kita bikinlah video memperkenalkan Rocket Rocket itu seperti apa, kultur punk di Bandung itu seperti apa. Udahlah kita kirim, taunya ada balasan itu, lupa kalian terpilih gini, dan kalian satu-satunya dari Indonesia. Malah ada dari Jepang, dari manapun. Jadi cuman kayak namanya doang disebut, ditulis gitu. Kalau kita sama video-videonya, 12 detik. Tapi itu jadi 12 detik paling bersejarah di Rocket Rockers itu. Karena kita tampil bareng sama Green Day, kita tampil bareng sama Ramones, kita tampil bareng sama Pennywise dan kayak itulah gitu. Ada di satu video itu 12 detik terindah dalam Rocket Rockers kayaknya buat Dan masih teringat sampai masih teringat gitu. Kalau ada sih di YouTube juga ada potongan-potongannya, ada di YouTube. Kalau mau cari itu aja sih. 30 Years of Punk, Punkster the Movie. Nggak dipotong itu sedikit yang tampilannya Rocket Rockers, terus dibikin ya foto atau apa gitu. Ya itu enggak juga sih belum. Ya karena emang udah aja karena di YouTube ada ya, maksudnya di YouTube ada, jadi udah deh kita kalau mau lihat dari situ aja gitu. Jadi gini nih, saya kan banyak bertanya ke artis-artis legend kan. Dia bilang, masih punya nggak album-album yang dulu? Saya udah lupa, tapi sekarang saya pengen ngumpulin nih. Kemana ya mesti nyarinya? Kalau ada gitu kan, ya boleh lah gitu kan. Jadi mereka nyesel tuh, karena mereka nggak mengadministrasikan. Iya, nggak mengarsipkan ya. Kalau saya kebetulan salah satu yang punya dari album pertama. Album pertama punya, kita pernah punya bikin DVD konser juga. Konon katanya itu salah satu-satunya DVD konser yang resmi masuk ke lembaga sensor film di Indonesia. Masih ada juga gitu. Terus saya juga kaos Rocket Rockers mengarsip hampir sekitar 80 artikel kaos masih saya simpan juga gitu. Ya lumayan lah gitu, ada untuk penghasilan. Kang, banyak kan band-band ya. Kalau udah sering manggung di luar gitu, dia besar kepala gitu. Gua mau udah band dunia nih ceritanya. Kalau Kang gimana tuh Kang? Justru apa ya, karena kalau buat saya sih ketika kita main di luar negeri gitu teh beda banget sama apa yang kita maksudnya kulturnya beda banget lah gitu, kultur shock banget lah buat saya juga gitu. Dan ketika kita main di luar negeri teh ada apa ya, kita teh bukan siapa-siapa gitu di sana, maksudnya kayaknya semua band juga kayaknya diperlakukan sama deh gitu. Diperlakukan sama. Kecuali bedanya gini, misalnya kayak gini lah contohnya. Kita pernah main di Jerman, kita diundang kan dari sini, diundang. Nah, ada beberapa band Jerman yang terkenal juga main di sana. Dia tuh bawa segala rupa instrumennya dengan, gila lah gitu ya. Sementara kan kita dari Indonesia nggak mungkin lah kita bawa drum apa dan lain sebagainya. Bisa berapa puluh juta tuh buat kargonya sendiri kan gitu, nggak mungkin kayak gitu. Nah, ketika kita manggung, pas datang tuh panggung tuh kosong kan, panggung kosong ya, nggak ada apa-apa, nggak ada monitor, nggak ada ampli kan. Terus nanya, ini gimana ya? Saya mau sound check, soundnya mana? Saya tuh. Terus dia ngomong, kamu minta nggak sebelum kamu kesini? Enggak. Maksudnya gimana? Minta gimana? Iya. Kamu ngirim riders nggak apa yang kamu butuhkan ketika kamu manggung di sini? Enggak. Ya udah berarti nggak ada apa-apa. Ya kan kayak gitu kayak. Kan kalau di Indonesia pasti udah disediain apa. Di sana mah mau kita di Indonesia disediain LED, ampli, orange apa. Ketika main di luar negeri mah gembel aja pokoknya semuanya. Dan tapi setelah itu minta ya. Tapi itu jadi pembelajaran kan buat kita akhirnya. Tapi kita kan nggak mungkin nggak main kan. Betul. Terus kita tanya gimana dong solusinya? Solusinya lu pinjam ke band yang lain. Backline-nya. Dipinjamin? Ada yang pinjamin, ada yang enggak. Ada yang kayak saya minjem ya ini. Oh no. Ya udah. Gimana? Jadi satu pakai ampli, satu enggak. Terus kayak monitor nih. Floor monitor kan kita kan belum pakai monitor in-ear ya gitu. Waktu 2012. Ini monitor mana ya? Oh, kamu perlu monitor? Iya. Tuh ada di ujung. Ambil sendiri? Sendiri. Pasang sendiri? Kita ngejas sendiri. Terus pas mau dicolokin kan bahasa Jerman. Ini apa? Gak ngerti gitu ya. Oh iya, mau input susah. Ini bahasa Jerman dong, gimana ya? Akhirnya ada yang kasih tahu.
itu ada orang apa namanya, orang sound yang agak baik katanya. Dia nggak terlalu ini. Lu kasih aja kaos sama apalah pokoknya merchandise lu katanya. Pasti dia bantuin. Akhirnya saya kayak ya merchandise from Indonesia, ya, bantuin lah sama dia akhirnya gitu. Tapi kalau kita minta mah sebenarnya mereka bakalan menyediakan, tapi karena kita nggak tahu juga dan ya emang level kita juga sebagai apa sih di sana juga masih tiernya udah masih tier paling bawah kayaknya gitu di antara band-band yang lain gitu. Jadi buat saya justru main di luar negeri itu mengasah mental malah gitu, ngasah mental buat apa namanya, lebih tricky lagi, lebih proper lagi ketika mau manggung tuh harus seperti apa gitu. Karena mereka mah proper banget gitu. Tapi apakah mereka nanti bilang, sok amat nih banyak permintaan? Enggak. Di luar negeri. Nah, pada saat Enggak. kita minta ini. Enggak justru. Karena kayak di Jepang aja. Mereka kan nanya, lu pengen apa aja? Ya saya tulis aja. Pengen ampli ini. Ada, mereka sediain. Gitu. Tapi pas main yang tadi itu nggak main ini dong ya? Apa nih? All out dong ya? Nggak all out jadinya. Ya karena emang udah mah mental drop kan ketika itu. Kok nggak ada apa-apa panggungnya gitu. Oh udah. Tapi cuman karena penontonnya apresiatif nih. Jadi kan biasanya kita kalau ngelihat band-band luar, band-band rock nih terutama ya, di depannya kan cewek-cewek gitu ya, kayak gitu-gitu. Ada yang suka buka baju lah gitu. Dan ternyata bener gitu. Ketika kita manggung teh, mereka mah nggak peduli bandnya apa, yang penting gua pengen seneng-seneng. Gitu. Bebas ya? Iya, mereka jadi kayak ya udah aja, wah gua gitu. Sampai beres manggung tuh kita kayak diajak ngobrol gitu, semua kayak cewek-cewek gitu-gitu. Sampai lupa gitar gak dibawa gitu. Ya culture shock juga buat kita gitu. Ternyata bener yang di film-film yang di kalau kita lihat konser tuh bener gitu, nggak bukan settingan gitu kayak gitu. Seru tapi. Seru ya. Punya podcast sendiri lah kemarin ya. Ya ada berapa. Pas apa nih? Pas COVID. Pas COVID. Nah kan pada saat itu kan, jadi semua penyanyi itu kan banyak yang non job lah ya. Iya. Pada saat itu untuk nyari duit caranya gimana? Nah, alhamdulillahnya Rocket Rockers begitu COVID kita cepat pivot lah. Kita cepat pivot. Salah satunya awalnya kita bikin F&B. Jadi begitu nggak ada manggung, kita harus jualan makanan karena orang nggak mungkin berhenti makan kan. Kalau berhenti nonton konser mungkin, tapi berhenti makan nggak mungkin kan. Akhirnya kita bikinlah brand dimsum, namanya Rocket Rockers Dimsum. Kita bikin kopi, namanya Rocket Rockers Coffee. Dan alhamdulillah masih ada sampai sekarang gitu. Nah itu salah satunya gitu ya, pivot kita. Ada lagi, satu lagi, kita mikir gimana caranya kita bisa tetap manggung, kita bisa tetap konser, kita bisa tetap apa namanya, ketemu sama fanbase kita. Gimana caranya? Akhirnya kita bikin website lah. Bikin website yang di dalamnya itu ada kita podcast, ada kita bikin apa namanya, sitkom gitu. Walaupun acting kita tuh gini banget ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting orang kan bisa tetap ngelihat Rocket Rockers gitu ya. Terus kita di dalamnya ada virtual konser. Jadi kita konser apa manggung tapi di base camp aja, di settingan kayak gini lah, settingan kayak gini gitu. Alhamdulillahnya itu, dan akhirnya itu berjalan. Kita bikinlah nama satu namingnya namanya Rich Music Online. Jadi kayak media lagi. Awalnya Rocket Rockers doang, kesini-sininya kita ngundangin band-band lain karena kan kita terus sih bosen juga orang-orangnya gitu. Rocket Rockers mulu ya katanya tampilnya. Akhirnya kita ngundang lah Lone Atlas. Nah, ada teman-teman band lain juga, terus ada Revenge the Fate, apapun lah gitu. Awalnya cuma akustik di ruangan gini, sampai akhirnya kita pencapaian itu bikin konser besar, virtual konser di CGV. Jadi satu bioskop kita sewa di CGV di Kopo waktu itu. Tunggu dulu, maksud saya dengan studio sekecil itu, dengan Revenge of the Fate, Revenge the Fate gitu-gitu. itu nggak pecah tuh semua di Ya kan gitu. ke digital mah enggak lah, semua pakai ear monitor, gitu. pakai in ear gitu-gitu. Nah sampai akhirnya nggak mungkin di Basecamp kan, udah nggak mungkin di Basecamp kayak Lone Atlas itu kan dia akustik oke, tapi kan orang mengharapkannya tetap konser yang distorsi. Betul. Karena orang seneng musik distorsi lah intinya kan di genre kita tuh. Akhirnya itu kita buat gimana caranya biar bisa apa namanya, ngeluarin suara yang besar juga. Akhirnya kita kerjasama sama CGV waktu itu. Dan satu hari itu di blog sama kita
kita bikin di 2 studio, sama satu bikin di lounge di tengahnya, di lobbynya gitu. Kayak gitu, untungnya apa ya? Dapatnya apa ya? Untungnya sponsor. Dapat sponsor. Sponsornya satu atau banyak? Gitu? Sponsornya ada dari produk rokok yang besarnya, karena gini, nggak semua company juga ketika COVID itu pusing kan. Iya betul. Dia mau buang budget promosi kemana? Sedangkan budget promosi kan harus tetap dikeluarin ya gitu. Iya. Akhirnya ketika mereka mungkin ngelihat, oh Rocket Rockers punya aktivasi nih, gitu. Akhirnya udah deh, coba deh ini support dulu ini deh, gitu. Terus saya bikin media itu, namanya Rich Music namanya. Ya, ini punya aktivasi, ya udahlah daripada gua mikir, mereka juga nggak punya timnya kan, nggak punya tim buat apa namanya, buat mengeksekusi itu. Mereka yang udah ada aja kita coba support gitu. Lumayan endorse-nya. Alhamdulillah banyak banget sebenarnya, banyak banget. Karena emang banyak company yang nggak bisa ngapa-ngapain, mau promo lewat apa mereka gitu. Dan itu berapa lama? Mei 2020 kita udah mulai. Jadi COVID itu Maret 2020 di Bandung ya, Maret 2020. Mei kita udah bisa running. Udah bisa sampai running. Sekarang masih? Sampai sekarang, alhamdulillah masuk ke berapa tahun berarti ya? Ya mau 5 tahun lah berarti. Kalau itu kan off air ya. Ya. Sekarang kan on airnya apa? Nah, on airnya itu yang masih kita crack sebenarnya. Yang on airnya masih. Jadi kayak dulu on air lah, dulu virtual kan semua. On air juga ya. Begitu semua udah bisa off air, ya kita rubah semuanya ke off air. Tapi tetap si digital ini tetap kita maintain lah, walaupun nggak intensitasnya nggak sebanyak dulu gitu. Tapi ada beberapa yang misalnya dari konser ini nanti kita masukin ke YouTube atau ke website kita gitu. Kalau secara on airnya ya gitu. Yeah. Jadi sekarang malah lebih banyak di off air jatuhnya. Off-air. Kita punya festival gitu, punya festival namanya Distorsi Keras gitu, kayak gitu. Jadi sekarang kan Fatih Rockers ini bukan band doang gitu loh. Amin. Tapi dia IO juga. Kan? Jadi holding lah, jadi holding. Gitu. Iya kan? Jadi holding. Jadi semua ada kesempatan di situ, udahlah jadi IO gitu kan. Betul nggak Bang? Iya, karena emang ya Rocket tuh salah satu band yang adaptif ya buat saya sih ya. Betul. Bandnya emang adaptif banget kita tuh gitu. Jadi ketika ada apa tuh kita mencoba buat ikut aja gitu. Ya di Rocket Rockers tuh sebenarnya ada apa ya, quotes-nya. Wih. Kita tuh punya quotes, ada 3C namanya. Apa tuh? 3C itu regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Keren. Gitu. Jadi kita juga selain kita juga punya record label kan. Nah, record label itu tuh kayak ngajak-ngajak band-band baru buat kita mentorin lah, atau kita kasih wadah gitu buat mereka bisa berkarya gitu. Regenerasi itu tuh salah satunya. Kolaborasi, Rocket Rockers salah satu band yang emang sering banget kolaborasi sama band lagi juga kayak dulu sempat sama Midnight Quickie, Last Child, Killing Me Inside, Alone Atlas gitu. Kita bikin sesuatu sama Stand Here Alone, juga sama brand-brand gitu. Contohnya inilah yang terbaru rilis ini. Kita kerjasama sama Pala Nusantara, dia brand jam asli Bandung gitu. Kita bikin serinya Rocket Rockers. Yang dipakai Pak RK ya? Iya, jamnya yang dipakai itu gitu. Kita baru keluar kemarin rilis tanggal 18 Agustus ini. Ada beberapa brand lainnya, kita sempat bikin sepatu juga kemarin. Alhamdulillah sold out cuma 18 jam. Sold out sepatunya gitu-gitulah. Jadi kolaborasi penting. Sama satu lagi adaptasi. Adaptasi ini itu ketika COVID nggak bisa kita jadi kayak maksain, gue mau pemain bandnya pengen yang ditonton orang di depan kamera mah nggak ada feel-nya. Nggak bisa, harus adaptasi. Dan alhamdulillahnya 1 tahun itu kita nggak nol banget manggung tuh 20, di atas 20 semua. Panggungan virtual tuh ada yang kampus Tenggarong. Kita syutingnya di rumah aja, syutingnya di base camp, nanti sama mereka disatuin videonya atau live kita bikin gitu, kayak gitulah. Jadi alhamdulillahnya mungkin kalau tanda kutip COVID membawa berkah buat Rocket Rockers, ya membawa berkah juga karena jadi ada unit bisnis lain selain band gitu. Tapi kan kalau kayak gitu disatuin kan biasanya kan pengen lompat, mainnya cuma begini doang. Iya, tapi kita mah nggak, kita tetap all out. Lompat gitu. Jadi kita ngomong sama kamera, ngomong aja kayak ada penonton gitu. Jadi pakaian di all out aja semua. Jadi di base camp tuh kita bikin di segala aja dimacem-macemin biar tetap vibe-nya oke gitu. Tapi cuman drumnya
drum elektrik gitu aja sih kurangnya. Buat drummer kayak kurang nih. Tapi ketika lihat bayarannya, oh enggak kurang. Ayo lagi aja nggak apa-apa. Apa ya? Lagi aja nggak usah. Kang, ini Ya. kan udah 5 album ya? Enggak, 7 album. 7 album. 7 album, alhamdulillah. Sekarang lagi proses apa? Nah, ini agak menarik juga sih sebenarnya Rocket Rockers tuh. Nggak tau lah, kita tuh ada aja gitu ya dapat rezekinya tuh. Kita tuh salah satu band yang emang sering cover lagu orang dari album pertama. Album pertama kita bawain cover lagunya Pure Saturday, judulnya Enough, gitu, album pertama. Tapi minta permisi kan? Iya, Messi. Itu kan zaman dulu mah belum ada yang gini-gini. Sampai terus album kedua masuk Sony Music, kita disuruh cover lagunya Alpha Singers yang judulnya Pesta. Yang jadi itu dari dalam pesta. Tapi dibawain punk ya? Punk ya? Popang gitu, Popang. versinya versi popang. Itu meledak banget. Sampai semua band-band yang ada di TV di mana yang bawain lagu itu tuh versinya pasti versi Rocket Rockers gitu. Terus kita juga pernah kemarin 2017 cover lagunya Malik and the Essentials, Iya. judulnya Pilihanku. Terus kita cover juga April lagunya Firsa Besari gitu. Dan alhamdulillahnya semuanya teh bisa diterima sama industri musik, sama penikmat musik Indonesia gitu. Nah, sampai akhirnya kita kemarin main di The Sounds Project bareng sama The Rain. Itu kalau kolaborasi, kita pengen kayak saling cover yuk. Saya ke Mas Indra cover Hari Untukmu ya, gitu. Yang emang beatnya mirip-mirip lah sama The Rain. Terus kita, Rocket Rockers cover apa? Kita mau cover ini, Gagal Bersembunyi, kata saya tuh, yang Gagal Bersembunyi. Ngumpet ya? Apa? Ngumpet ketahuan dong. Apanya? Wah, Gagal Bersembunyi. Ketahuan. Kita cover itu Gagal Bersembunyi. Dan responnya bagus banget. Dari penonton bagus, dari teman-teman dari juga kayak, wah keren nih, bisa jadi lagunya bisa jadi kayak gini. Sampai akhirnya mereka ngomong kayak, udahlah, coba aja rekam. Katanya kata dia tuh. Gitu. Oh ya udah tuh kita jadiin project aja selanjutnya Mas ya. Kemarin kita main lagi pulang dari Jepang, main ke Semarang. Nama eventnya Popang Fest ada di Semarang. Kita main bareng sama Sugi Bornean. Sugi Bornean. Ini baru ceritain di sini nih. Di yang lain saya belum ceritain karena belum ada podcast lagi. Baru ceritain di sini nih, di Setia Abbas ini. Kita main sama Sugi Bornean. Terus manajernya kayak nyeletuk juga. Mas kayaknya asik nih kalau lagu Asmara Liberasi dijadiin popang katanya. Wah, kenapa jadi kita jadi band cover ya? Nah, tapi jadi kepikiran gitu deh. Kayaknya tahun ini karena waktunya pendek kan ya, tinggal beberapa bulan lagi. Kayaknya kita mau bikin album tapi yang isinya emang cover semua gitu. Karena emang rootsnya juga ada di popang ini, ada namanya New Found Glory yang di Amerika itu. Dia cover kayak lagunya apa namanya? Let It Go itu tuh apa? Frozen. Dia cover lagu-lagunya Back to the Future gitu-gitu. Nah, ada rootsnya. Kita coba bikin itu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sebelum Desember ini gitu. Ini kan bisnis musik makin kesini kan makin harus pakai inovasi. Ya, wah. Gila. Dan ada nggak kesempatannya gitu kan? Kalau dulu kan kita mengalir aja, gitu kan. Kalau sekarang kan semua pengen jadi artis. Iya. Itu cara bikin tetap bertahan itu gimana sih? Nah itu sih paling kalau Rocket Rockers itu band yang emang yaitu salah satunya dari yang 3C itu kan kayak regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Sebenarnya ini bisa memperkuat si Rocket Rockers nih kan. Ketika kita misalnya contoh aja lah ya, Rocket Rockers kan posisinya anggaplah udah dari sini lah gitu ya. Kalau nggak ada regenerasi, nggak ada yang menunjangnya, nggak ada yang ininya, pasti jatuh gitu. Nggak akan ada yang dengerin lagi Rocket Rockers. Makanya kita tetap bawa band-band baru buat bisa dikenal sama orang lah gitu. Jadi selain Rocket Rockers-nya, kita juga mikirin yang lain-lainnya gitu, yang ada di environment-nya gitu. Kayak yaitu F&B juga bukan semata-mata gue pengen jualan makanan aja, nggak gitu juga gitu kan, karena berhubungan juga gitu. F&B itu kayak kalau ada event misalnya festival, pasti kan ada F&B-nya nih. Nah, kita bisa masuk juga ke situ. Orang Rocket Rockers-nya nggak main, tapi ketika orang jalan, kok ada dimsum Rocket Rockers ya? Orang main lagi. Akhirnya, gue undang di pensi gue yang nanti gitu. Itu ada lagi gitu. Terus, ya itu adaptasi kayak sosial media kan sekarang udah salah satu yang wajib lah ya kasarnya mah, yang wajib gitu, yang harus wajib.
ya itu kita bikin juga gitu, konten-konten kita bikin, walaupun Rocket Rockers salah satu yang belum masih mau menerima TikTok. Karena nggak bisa gitu, nggak bisa aja, kita masih belum bisa buat into gitu. Kalau IG masih bisa. IG masih, IG, YouTube masih kayak kita apa. TikTok tuh kayak gua harus ngapain gitu, masih belum bisa. Suruh joget gitu tuh, enggak, kayaknya bukan ranah kita deh. Jadi yang belum diadaptasi sama Rocket Rockers adalah justru yang bikin cepat viral itu gitu, TikTok. Tapi ya saya dari dulu juga punya doa dan pengen memposisikan Rocket Rockers itu enggak yang di atas, tapi gitu aja, konsisten aja gitu, biar nggak terlalu banyak gosip juga, biar nggak terlalu banyak ini itulah kan, kalau tambah orang tambah banyak dikenal, tambah apa, banyak aja lah juga rintangannya gitu. Jadi kita mah pengennya yang smooth aja, yang konsisten aja lah gitu. Mau sampai kapan sih kan? Mau sampai 10 tahun lagi lah mungkin. Habis itu Saya pengen punya kebun, beneran serius. Nah, kalau boleh punya restoran gitu, saya lebih milih gitu, karena bukan buat apa-apa ya, capek itu di fisik sebenarnya, lebih ke fisik. Kayak pemain band kan banyak yang bilang, wah pemain band banyak yang sakit ini gitu gara-gara misalnya apalah, narkoba dan sebagainya. Tapi kalau dirunut lagi sebenarnya yang bikin banyak drop pemain band itu adalah pola hidup yang enggak teratur. Itu kayak misalnya kalau di luar negeri tour band itu udah tahu dari West Coast ke East Coast itu jalannya bener. Kalau di Indonesia manggung hari ini bisa di Jakarta, besok bisa di Kendari, besoknya lagi bisa di Bekasi, balik lagi. Nah itu kan itu buat fisik seseorang manusia yang apalagi umurnya udah di atas 40 ya kayak kita tuh kayaknya aduh nggak kuat, tolong gitu. Nah kayak iya udah melambaikan bendera putih kayaknya itu gitu. Jadi kalau masalah dari penghasilan dan sebagainya oke lah saya masih, tapi ketika kita mikir lagi ke fisik kita kayaknya 10 tahun lagi deh cukup deh. Ada batasnya ya? Iya, kayaknya umur 55 deh kayaknya udah deh gitu. Makanya kita juga mikirin ketika kita beresin Rocket Rockers itu ada unit bisnis lain yang emang kita bisa jalanin juga gitu. Apakah itu produce band lagi, musisi-musisi baru gitu. Ini kan Rocket Rockers ini 25 tahun 25 tahun ini, alhamdulillah. Tapi kan untuk menjaga tetap utuh nih. Gimana caranya? Caranya pasti kan ego masing-masing kan ada tuh. Iya, cuman tetap harus pasti di antara tiga itu ada yang memimpin. Maksudnya ada yang leadernya, dan kebetulan ada di saya gitu. Jadi saya tuh selalu nggak pernah punya mimpi yang terlalu jauh buat Rocket Rockers itu. Saya nggak pernah punya mimpi yang oke, tahun depan gua harus bisa tur Amerika, nggak lah, nggak sejauh itu. Tapi sesimpel kalau mau tidur tuh saya selalu besok gua berbuat apa ya buat Rocket Rockers. Betul. Sesimpel itu aja sih. Sesimpel misalnya besok mau ngeposting event apa, captionnya apa ya gitu. Jadi PR-nya tuh per hari aja. Dan ringan gitu. Jadinya kan kalau misalnya kita punya PR-nya yang terlalu, misalnya gitu pengen bikin konser di Jepang tahun depan, otomatis kan wow persiapan itu kayak lebih capek lah gitu, kayak si psikis lah gitu ya, kepikiran. Kalau saya sih lebih gitu, besok kita mau buat apa nih buat Rocket Rockers itu, sesimpel itu aja gitu. Apa sih yang dipengen itu? Saya pengen event ini nih, habis itu udahlah terserah gitu targetnya. Festival mana gitu? Sebenarnya festivalnya udah nggak ada. Dulu ada namanya Fans Warped Tour. Fans Warped Tour itu festival yang dibikin sama brand Vans sepatu. Nah, brand Vans itu di Amerika gitu. Kita sempat 2009 mau diberangkatin sama Volcom. Cuman mereka mintanya lu ongkos sendiri. Ketika di sana udah diurus sama Volcom semuanya, bayaran tidak. Dan ternyata kita tidak mendapatkan uangnya. Jadi gagal lah gitu. Sampai akhirnya Fans Warped Tour itu udah nggak ada. Tapi ada satu festival yang buat kayaknya ini salah satu festival yang ditunggu-tunggu orang juga, ada When We Were Young namanya. Di kemarin sempat di Las Vegas atau di mana di Amerika gitu. Nah, kalau ada kesempatan bisa main di situ, mau di panggung yang welcome stage atau apa juga lah, nggak apa-apa lah. Kita pengen manggung di situ di When We Were Young, karena kan When We Were Young tuh band-band yang
lama juga lah gitu, Iya. band-band 90 2000-an kan yang maksud, dan kayaknya cocok nih buat Rocket Rockers, tapi ya walaupun ini adalah dari Indonesianya gitu, kalau misalnya ada kesempatan di situ. Kang, pasti ada idola lah ya, band atau siapa kayak yang Ya. membentuk karakter Rocket Rockers atau Akang tuh. Ya, idola saya di Indonesia, band yang baru kemarin bikin showcase juga di Jakarta, Gigi. Saya ngelihat Gigi itu apa ya, dari sisi bandnya juga dia solid, maksudnya solid tuh mau ganti personil apa, tapi ketika dia dalam satu band tuh kayaknya tetap, maksudnya apa ya, person per personnya tuh chemistry-nya tetap ada gitu, mau drummernya ganti Budi Haryono siapa gitu, tapi tetap Gigi aja gitu. Maksudnya kalau lokal itu per personalnya juga, personalnya saya suka banget gitu, kayak Om Arman ya, saya suka lah dia cara dia mau loncat segila apa juga suaranya tetap stabil gitu kan. Keren ya. Terus dia interaktif juga sama penonton gitu. Nah, saya salah satunya belajar dari itu gitu. Om Arman tuh kayak penonton kalau apa teh, dia suka yang kamu apa ya gitu, dijadiin objek itu sama dia teh. Terus diajak ngomong bahasa Sunda lah dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, saya juga ngelakuin itu ketika saya manggung di Jakarta, di mana coba aja ajak Sunda, pasti ada beberapa orang Sunda yang nyaut tuh biasanya kan, oh saya dari Bandung. Nah, mulailah ada interaksinya gitu. Buat saya Gigi itu salah satu band yang emang panutan lah gitu, dari segi sound, dari sisi mereka adaptif juga kan gitu. Mereka misalnya dari dulu popnya pop biasa aja, ballad, tiba-tiba nanti ada yang agak ngeroknya apa dia bikin juga aliran itu, religi juga dia punya dan sukses gitu kayak gitu. Nah, cuman salah satunya Rocket Rockers sebelum aja bikin lagu religi. Padahal anak-anaknya itu remaja masjid. Dulunya. Remaja terawehan. Guys. Tapi Iya. remaja terawehan itu masih ketemu setahun sekali pas terawehan. Pas terawih doang. Betul ya gitu. Ke masjidnya pas terawih doang, terawih emang doang kan, beneran. bisa. Iya, kalau band itulah, kalau band yang saya idolain itu. Tapi kalau dia luar, saya suka Pearl Jam. Oke. Kalau saya suka Pearl Jam karena apa ya? Pearl Jam itu band grunge, tapi kalau buat saya attitude-nya tuh punk lah mereka tuh gitu. Kayak Eddie Vedder tuh punk banget gitu. Buat saya walaupun mereka cara genre grunge gitu. Gitu. Berarti ini Rocket Rockers punya fanbase dong juga. Fanbase ada, alhamdulillah. Ada panggilannya namanya Rocket Rock Friends. Oke, Rock Friends. Rocket Rock Friends atau disingkat RRF. RRF gitu. Itu masih di apa? Masih, Di dan band saya kan, ya? salah satu yang paling dekat sama mereka. Saya bisa hafal ketika ketemu sama ini, kamu namanya ini ya dari daerah ini, dari kota ini. Saya sampai apa gitu. Sampai ada satu momen kita pertama kali manggung di Aceh atau Makassar, saya lupa antara Aceh atau Makassar. Saya ngeliat di bawah panggung, ini kayaknya saya tahu deh nama orang ini, cewek. Ya. Terus saya di atas panggung saya sebutin, kamu ini ya, nama Facebook kamu ini ya gitu. Terus dia yang kayak, hah serius? Sampai apa? Oh, itu Senang ya. momen itu nggak akan dia lupain pasti seumur hidup gitu. Dan nah, saya tuh seneng gitu momen-momen seperti itu. Makanya saya deket sama Rocket Rock Friends gitu. Buat ngetes mata ya? Apa ya? Ngetes batas sama ngetes ingatan. Oh, ngetes. Ya, ngetes ingatan juga. Atau cuma ngetesnya yang cantik-cantik aja? Ya, gitu. Ya kalau itu sih itu ya lumrah lah ya kalau gitu mah ya. Mudah diingat ya? Manusiawi itu Oh, mah kan manusiawi. manusiawi. Ada nggak yang satu fans itu kalau kemana-mana setiap manggung ikut gitu? Kok dia lagi? Ada beberapa yang kalau misalnya teman-teman di Polisi ini lihat juga ada salah satu stand up komedi namanya Rian Balita. Dia tuh punya difabel lah, dia tuh difabel. Dia suka ikut dari zaman dia SMP kalau nggak salah. Ikut terus kemana aja sampai akhirnya sekarang bisa sukses di stand up komedi. Dia bareng sama Tretan Muslim, sama Pras Teguh gitu-gitu. Dan yang pertama memperkenalkan dia ke stand up komedi kebetulan Rocket Rockers. Kita main di acara stand up komedi, dia pengen kayak, Kang saya pengen kenal dong sama Awe, sama Radika Jamil, sama Aziz Doa Ibu. Wih. Dia pengen kenal kan. Ada saya ajak. Akhirnya mereka kenalan di situ. Terus kan karena dia posturnya agak unik ya, maksudnya dia punya kekurangan tapi jadi kelebihan buat dia lah, karena orang gampang mengingat ya gitu. Iya. Sampai akhirnya ketika dia mau masuk kemana tuh, lu yang waktu itu sama Rocket Rockers ayo. Nah, akhirnya gitu. Sekarang alhamdulillah dia udah lumayan sukses lah di stand up komedi gitu. Saya juga boleh dong dikenalin ya? Ya ayo dong. Kan kenalin dong, emang itu. Ikut aja. Nanti tinggal dicari keunikannya apa ya ini ya keunikan.
Harus jadi stand up comedy juga. Gitu. Enggak juga sih. Keunikannya apa gitu? Oh, saya bisa ngasih kamu rumah setiap ketemu lah. Oh, gitu. Itu kan pasti orang nggak akan lupa tuh. Kalau oke. ketemu, saya kasih rumah buat kamu lah. Itu pasti orang nggak akan lupa. Berarti nanti nama saya itu Zaki 2000 ya. Bukan Aziz 2000. Gitu itu. Gitu. Kang, ini kan beda zaman nih. Ya, Enakan zaman dulu dalam bermusik atau zaman sekarang? cuma sekarang. Kenapa? Satu contoh aja dari sisi royalti sih, penghargaan terhadap musisi lah ya. Kemarin sempat ada di podcast All You Can Hear ya kalau nggak salah. Saya lihat Om Yan Antono, dia punya lagu Semut Hitam yang segitu terkenalnya, tapi buat dia katanya royaltinya berapa? Nol kata dia, gitu kan. Nah beda dengan zaman sekarang gitu. Zaman sekarang semua karya yang kita bikin sudah bisa didaftarkan secara legal dan itu bisa maksudnya dihargai lebih pantas lah gitu oleh perusahaan rekaman, oleh penikmat musik juga gitu. Dan ya salah satunya itu sih, makanya enak zaman sekarang kalau buat saya. Tapi enaknya zaman dulu apa? Kita bisa saling kalau zaman sekarang kan gini, kita bisa kolaborasi tuh bisa nggak ketemuan sama kolaboratornya. Betul. Kayak cuman virtual aja gitu, dan chemistry-nya tuh kadang-kadang lagunya juga kayak kurang aja gitu. Kalau dulu kan kita harus ketemuan, latihan bareng, Betul. brainstorming bareng. Itu tuh bikin satu karya tuh jadi lebih kuat buat saya sih gitu. Lebihnya itu aja. Tapi kalau secara pengakuan, penghargaan terhadap musisi kayaknya sekarang lebih terorganisir dan lebih baik lah gitu. Baik ya. Pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk ke dunia musik nih. Ya sebenarnya saya juga kan masih muda ya. Muda Masih muda. 17 tahun. Kalau dibandingin sama Om Iye dari Ahmad Abar, dari God Bless saya lebih masih muda itu. Tapi buat teman-teman sebenarnya itu sih kalau buat saya pribadi gitu, ketika saya mau masuk di industri musik ini, ya musik itu salah satu industri yang kalau buat saya pribadi kayaknya bertolak belakang dengan semua yang berhubungan dengan yang formal-formal gitu maksudnya. Karena apalagi sekarang saingannya banyak banget kan ya, saingannya banyak banget. Kita perlu banget intensitas untuk bikin konten, untuk rekaman, untuk bikin karya tuh harus ini. Jadi ketika contoh ini pengalaman pribadi saya aja ya. Ketika kita pengen melangkah ke yang lebih serius, yang lebih lebih baik di industri musik Indonesia, kita tuh meninggalkan semua pekerjaan yang berhubungan dengan rutinitas dan formalitasan itu gitu. Jadi awalnya saya sempat kerja di pabrik juga gitu. Terus ada Bisma sempat kerja di radio gitu. Dan itu tuh nggak nyambung gitu ketika kita pengen all out di musik, totalitas di musik dengan jadwal kantoran tuh kayaknya udah nggak bisa. Mungkin salah satunya itu ya. Kalau kalian pengen, sebenarnya kalau teman-teman pengen total, ya harus milih mau musik atau mau yang lain gitu, pekerjaan yang lain. Tapi bisa aja di hybrid. Kenapa bisa di hybrid? Karena sekarang makan digitalisasi. Betul. Nah, ngantor juga nggak harus datang. Ngantor bisa WFH, WFC, WF apalagi ya. WF banyak work from gunung, work from mana kan sebenarnya bisa gitu. Tapi ya manfaatkan aja era digitalisasi ini tuh jadi sesuatu yang bisa bikin kalian lebih baik lagi berkarya gitu sebenarnya. Jeleknya banyak digitalisasi ini, jeleknya banyak. Tapi benefitnya juga banyak banget, lebih banyak lagi. Itu yang harus diulik. Dan ingat aja sama teman-teman, ketika kalian berkarya bukan cuman keluarga yang bisa dengerin, bukan cuman orang komplek yang bisa dengerin, bukan cuma orang Indonesia yang bisa dengerin, tapi ketika kamu berkarya, kamu masukin ke digital, seluruh dunia bisa dengar karya kamu. Itu aja intinya sih. Dan nggak mungkin tiba-tiba kalian band dari, let's say dari Garut, dari mana tiba-tiba bisa terkenal di Amerika, di Inggris, itu mungkin aja kalau di era sekarang. Itu aja sih. Oke. Kang, nyanyi ya? Nyanyi? Ya itu pekerjaan saya dong. Kalau saya disuruh nari, nggak bisa. Nggak bisa. Gitarnya juga keren. Ini made in Indonesia ini. Oh, ini? Iya, Bali ini. Jadi, Oke, ntar kita masukin dulu ininya, biar nggak berisik. Oke, biar
kita mengingat-ingat lagi, melupakan lagi yang lama-lama, kita sambut yang baru-baru. Oke. Jadi kita nyanyinya ingin hilang ingatan dulu aja kali ya. Dari awal ya? Dari awal atau mau dari akhir? Susah kalau dari akhir ke depan malah susah nanti. Kembali. Kembali. Oke, this is ingin hilang ingatan dulu. Menghilanglah dari kehidupanku, menyala dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu kan menyiksaku. Biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Oh, oh, iya, iya. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang tak berpaling, yang tak berpaling. Alright, yang hafal lagunya kita nyanyi bareng teman-teman. Here we go, 1, 2, 3. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Saya lagi boleh yuk. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Segalanya tuh ini. Oh gitu. Biasanya gitu kalau manggung. Satu lagi Kang. Untuk ingin hilang ingatan, lagu yang umurnya udah 17 tahun berarti. Saya ciptain 2007, sekarang 2014. Mudah-mudahan kayaknya lagu ini bakalan mungkin ada yang sana udah gede juga, kayaknya lagu ini masih bakal berkumandang mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke. Lagu selanjutnya lagu ini judulnya tuh ya. Ini salah satu lagu yang judulnya tuh nggak kepikiran sama artis lain buat musisi lain buat bikin judul lagu seperti ini. Judulnya apa tuh? Afgan. Nggak kepikiran bikin lagu kayak gini. Terus Malik and the Essentials. Nggak kepikiran bikin lagu dengan judul seperti ini. Anji yang biasanya bikin lagu, gila loh lagunya. Nggak kepikiran bikin lagu pakai judul ini. Cuma Roket-Roket saja yang kepikiran pakai judul lagu kayak ini. Judulnya Dia. Oh, sama dong semuanya. Itu kepikiran ya. Satu pikiran semuanya. Oke, yang satu ini Dia, tapi bukan versi yang tadi ya, bukan versi Anji. Kalau yang Anji kan gimana? Nyanyinya tuh? Dia. Itu lagu saya. Oke, ini versi Roket-Roket Dia. Here we go. Tak pernah ada jalan keluar saat kita berbeda pendapat. Jalan untuk ku temui, dan kini dia pun pergi menghilang saat aku akan mencoba untuk lebih saling mengerti.
takkan ada yang lainnya, takkan mungkin tergantikan, takkan ada yang sepertinya. Dan dia tak berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi senyumnya. Tak pernah ada jalan keluar saat kita akan mencoba untuk lebih saling mengerti. Takkan ada yang lainnya, tak akan mungkin tergantikan, takkan ada yang sepertinya. Dan dia tak berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi senyumnya. Oh, dia tak berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi candanya. Yang lainnya tak akan mungkin tergantikan, tak akan ada yang seperti podcast Zaki Abah. Dan dia tak berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi senyumnya. Dia tak berubah, tak seperti dulu, menemaniku dan tak ada lagi candanya. Mantap. Jadi intinya dulu orang yang nggak bisa ngomong sekarang. Yes, terima kasih. Kang, makasih sudah datang ke sini. Sama-sama, hatur nuhun buat Makasih. Zaki Abbas. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari saya. Amin. Banyak banget. Dan semoga bisa balik lagi ke sini pastinya ya. Iya, siap. Kalau Kita bisa juga. semua roket-roket saja kita ke sini. Ayo. Cukup Gitu. ya kira-kira ozonnya di sini Cukup. agak Kita gede pakai soalnya yang badannya. gede. Kita yang pakai yang gede. Siap. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kang Azka Rockers. Oke, sedikit. Nggak apa-apa sebelum penutup. Apa tuh? Jadi nama saya itu bukan Azka. Karena kalau Azka itu asli Karawang. Karena saya itu asli Karawang jadi Aska. Aska bukan Azka. Oh, saya kira anaknya asli Deddy Karawang. Corbuzier. Bukan, itu harus badannya gede Oh, dong. beda. Badannya gede. Oke, silakan. Nah, usai sudah bincang kita dengan Kang Aska Rockers. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Kang. Assalamualaikum. Sehat selalu, Thank Kang. you. Sukses selalu. Amin. Amin.